Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dalam video saya kali ini. Jadi pada video saya kali ini saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana caranya untuk membuat sebuah kuis di dalam Melajah ID. Jadi langsung saja Bapak Ibu kita login. Jadi seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang PNS silahkan login menggunakan NIP dan passwordnya sama ya untuk semua guru. Kemudian untuk Bapak Ibu non PNS menggunakan nama di username itu ya. Jadi nama sudah dibagikan oleh admin dan password juga sama, kecuali Bapak Ibu yang sudah mengganti password. Kita langsung saja login. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu silahkan klik kelas yang Bapak Ibu ampu. Ini Bapak Ibu boleh klik di sini, boleh juga yang ini. Silahkan diklik view. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Bapak Ibu silahkan klik turn editing on. Nah, ini sudah hidup ya, ini sudah hidup. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini kolom untuk membuat kuis telah habis. Bapak Ibu bisa menambahkan pada add topic. Bapak Ibu bisa sesuaikan ya berapa jumlah topik yang ingin ditambahkan. Tambahkan sedikit-sedikit juga boleh biar tidak rame ya. Terserah Bapak Ibu. Kalau kita ingin menambahkan 3, tulis 3 di sini. Tinggal mengklik tanda panah ya, mengurangi. Nah, ini menambah add topic. Nah, ini sudah tertambah lagi 3 ya. Dari tambahkan lagi 3. Nah, kan langsung aja kita buat ya di sini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat absen terlebih dahulu sebelum membuat kuis boleh, atau Bapak Ibu boleh menggunakan absen yang Bapak Ibu buat sebelumnya ya. Mungkin Bapak Ibu membuat ulangan harian sesuai dengan jadwal mereka, boleh. Silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu membuat ulangan ya, ulangan itu saya sarankan untuk membuat absen yang berbeda ya. Misalnya kita tulis kuis atau latihan soal 1 atau apa, boleh ya, ulangan harian 1, terserah Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Setelah kita selesai mengetik, klik enter karena di sini sudah ada keterangannya ya. Tekan di enter ya. Setelah Bapak Ibu selesai membuat judulnya, kita enter. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi sekali lagi, jika ingin membuat ulangan harian sesuai dengan jadwal, silahkan boleh Bapak Ibu gunakan absen yang sesuai dengan jadwal mereka. Tapi jika ulangan umum, alangkah bagusnya Bapak Ibu membuatkan absen terlebih dahulu ya. Di cara membuat absen kan tutorialnya sudah ya. Jadi selanjutnya kita hanya fokus pada membuat kuis ya. Silahkan diklik add an activity. Nah, seperti ini Bapak Ibu, yang mana kira-kira untuk membuat kuis. Bapak Ibu scroll ke bawah, ini boleh ditampilkan ya, ini boleh diklik. Oke. Nah, ini kita tampilkan semua ya. Ini Bapak Ibu cari yang ada kuis. Nah, ini dia kuis, kita klik. Oke, ini kita hanya baru sekedar membuat rumahnya saja ya Bapak Ibu. Misalnya kita kasih judul latihan soal 1. Deskripsi boleh Bapak Ibu kasih, misalnya jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Oke, ini jangan lupa dicentang ya, ini ditampilkan. Kemudian waktu silahkan Bapak Ibu yang mengatur di sini. Ini dihidupkan, enable dulu. Kapan berakhir, kapan mulai. Nah, ini kita pakai tanggal 16 misalnya, boleh. Ini jam keberapa, misalnya jam
7.30 bisa, atau jam ke berapapun bisa ya. Jadi jika membuat ulangan, alangkah bagusnya Bapak Ibu membuat absen terlebih dahulu agar kita tidak perlu lagi mengatur jamnya ini ya. Jadi ini boleh saja seperti ini, hanya sekedar latihan jam keberapa Bapak Ibu buka, atau Bapak Ibu tidak membuka, tidak mengisi jamnya, boleh juga ya. Nah, ini jamnya kita tidak atur, boleh ya, jam 000 ya. Karena ini kelasnya kan paralel nanti ya, jadi kita hanya cukup mengatur tanggal saja, kapan kira-kira mulainya dan kapan kira-kira berakhir misalnya tanggal 19. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu atur, berapa menit dia boleh mengerjakan, apakah boleh mengerjakan 1 jam, 2 jam, atau berapa ya, misalnya 90 menit atau 60 menit bisa ya, atau cuman 10 menit bisa. Mungkin Bapak Ibu pakai untuk post test, bisa kita atur sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, itu diatur. Kemudian ini grade-nya, berapa KKM-nya, misalnya di kelas 8 saya tulis 72. Nah, ini berapa kali dia boleh mencoba. Jika itu ulangan, boleh sekali, 2 kali, terserahlah Bapak Ibu mau berapa kali, mau 3 kali juga bisa. Kalau hanya sekedar latihan bisa. Kemudian jika memilih 3 kali, ini nilai yang mana dipakai, apakah nilai akhir, nilai awal, atau dirata-ratakan, atau nilai tertinggi. Terserah Bapak Ibu mau milih yang mana, mau high boleh, mau jumlah rata-ratanya boleh, silahkan, mau nilai awalnya atau nilai akhir, serah. Mau high juga boleh, tapi kalau mau sekali doang boleh. Nah, kita coba yang 2 kali ya, kita pakai nilai yang tertinggi. Jadi terserah Bapak Ibu mau ngatur yang berapa. Kalau mau yang sekali, oke lah, kita coba sekali. Kemudian kalau yang ini tidak usah diatur ya. Oh, ini bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mau memberikan jawaban yang benar atau bagaimana, bisa ya. Ini terserah Bapak Ibu ya, mau mengatur, mau memberikan feedback boleh, tapi kalau saya tidak usah diatur ya. Ini dihidupin. Kalau mau memberikan jawaban yang benar, silahkan boleh centang dia. Kalau memang Bapak Ibu ingin memberikan dia jawaban yang benar apa gitu. Jadi kalau hanya sekali ya, kalau Bapak Ibu hanya memberikan kesempatan sekali, silahkan boleh dihidupkan mana jawaban yang benar gitu. Tapi kalau jika Bapak Ibu memberikan kesempatan ini 2 kali atau 3 kali, lebih baik tidak usah ya. Lebih baik tidak usah. Ini tidak usah aja dihidupkan, boleh. Terserah Bapak Ibu ya. Mau dihidupkan bisa. Memang ini dihidupkan, hidupkan semuanya ya. Ini dihidupkan semuanya, ini juga hidupkan semuanya. Ini centang, 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 centang. Kalau tidak ingin, ya udah tidak usah dihidupkan, dia akan mati otomatis nanti ya. Sebentar ya, usah kita berikan jawaban yang benar. Kadang juga anak-anak kalau kita berikan jawaban yang benar, dia saling membocorkan jawabannya ke sesama temannya. Jadi lebih baik tidak usah Bapak Ibu kasih jawaban yang benar seperti itu. Nah, ini kawan model settingnya, karena di awal kita sudah mengatur, di awal sekali ya sudah mengatur, berarti ini sudah dipilah per grup ya. Nah, usah berarti. Jadi ini adalah restrict. Jadi kapan dia boleh mengerjakan. Nah, karena kita tadi tidak membuat absen, jadi tidak usah membuat restrict. Jadi kalau misalnya kita membuat kuis di dalam sebuah materi, restrict ini bisa kita hidupkan.
setelah apa dia boleh menjawab kuis, seperti itu. Kemudian activity completionnya kita pilih yang ketiga. Oke, Bapak Ibu, jika sudah, kita klik yang ini. Oh iya, ini belum bisa kita memberikan 72 ya, karena di kuis belum ada, kita pakai 7 aja dulu ya. Sip, nanti kita ubah ya Bapak Ibu ya setelah kita menulis soalnya. Nah, ini latihan soal 1 sudah ya. Ini ingat ya Bapak Ibu, ini baru sekedar rumah, ini belum berisi soal. Caranya agar rumah ini berisi soal, kita klik latihan soal ini, kita klik, oke, dia akan muncul seperti ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu tinggal mengklik edit quiz. Nah, ini di awal diubah dulu. Berapa kira-kira skor maksimal yang ingin Bapak Ibu berikan? Misalnya berikan 100, kita centang shift, kita klik shift. Ini sudah 100 ya. Apabila Bapak Ibu ingin mengacak soalnya, tinggal klik ini. Maka soal dari 10 soal yang Bapak Ibu buat itu akan teracak. Tidak sama antara siswa satu dengan siswa yang kedua, tampilan soalnya itu akan berbeda. Nah, silakan, ini Bapak Ibu boleh ya. Apakah Bapak Ibu ingin mengambil kuisnya dalam bank soal? Jika Bapak Ibu sudah memiliki bank soal, bisa Bapak Ibu ambil dari bank soal. Nah, ini karena ini baru, jadi saya tidak memiliki bank soal ya. Nah, kita buat yang baru saja. A new question. Oke. Bapak Ibu tinggal pilih mau dalam bentuk apa. Apakah ABC, benar salah, menjodohkan, jawaban pendek ya, atau yang lainnya. Kita coba dulu dengan ABC. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa soal yang Bapak Ibu buat ini nantinya dia akan masuk ke bank soal secara otomatis ya. Ini diberikan nama ya, soalnya apa, misalnya soal nomor 1, itu bebas ya, apapun bisa ditulis di sini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu taruh di sini, misalnya kita buat soal ya, nanti silakan Bapak Ibu buat soal tergantung kebutuhannya. Misalnya ya, nah ini hanya contoh ya, iklan dibagi menjadi 2, yaitu ini soal jenis ABC ya. Nah, ini optionnya Bapak Ibu taruh di sini, misalnya media cetak, kemudian yang ke B apa, surat kabar, kemudian nah option D nah jawaban yang benar Bapak Ibu nanti berikan dia 100%. Oke, di grade ini ya, di grade ini Bapak Ibu berikan 100%. Kita sip ya. Nah, ini sudah dapat 1 soal. Oke Bapak Ibu, ini nilainya diubah ya, poinnya. Misalnya soal 1 berapa poinnya? Misalnya tergantung ya, tergantung dari tingkat kesukaran soal. Bapak Ibu boleh membuat
gitu misalnya, boleh silakan di enter setelah itu dan buat soal lagi. Misalnya jenis yang kedua, misalnya kita pakai benar salah. Oke. Soal benar salah. Ini pernyataannya ya, Pak Ibu buat di sini, kemudian jawabannya apa jawabannya di sini ya? Apakah benar atau salah? Pak Ibu pilih salah satu, misalnya ini jawabannya. Benar misalnya ya. Silahkan Bapak Ibu klik simpan. Nah, ini misalnya ya. Misalnya kita berikan poin 3 itu misalnya, klik enter. Nah, ini Bapak Ibu sudah mendapatkan 2 soal dengan jenis soal yang berbeda. Bapak Ibu bisa lihat kok bagaimana bentuk soal yang Bapak Ibu buat. Tanda panah di sini ya. Nah, ini nanti akan muncul di tampilan siswa. Iklan adalah media cetak yang dibuat untuk menawarkan produk, benar atau salah? Seperti itu. Nanti siswa tinggal memilih ya. Dan misalnya kita lihat soal ABC-nya seperti apa tampilannya. Oke. Nah, ini dia. Seperti ini tampilan di siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu capek ya untuk membuat soal, kita kembalikan dulu. Nanti bagaimana caranya untuk melanjutkan, saya kasih tahu sekarang. Bagaimana cara untuk melanjutkan apabila misalnya Bapak Ibu hanya ingin membuat soal 30 tetapi karena waktunya tidak mencukupi, Bapak Ibu hanya sempat membuat 10 saja dulu gitu, kemudian akan dilanjutkan nanti seperti itu. Nah, di awal kan nanti akan tampilannya seperti ini ya, ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan untuk membuat soal yang Bapak Ibu buat kemarin mungkin ya. Nah, ini tinggal klik aja di sini Bapak Ibu. Ini kan belum dijawab oleh siswa ya. Tapi kalau misalnya udah dijawab oleh siswa itu beda lagi kasusnya ya. Tapi karena ini sudah ada tanggal 8 bisa dibuka, ini saya rasa tidak akan dibuka oleh siswanya ya. Tinggal klik latihan soal. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kan begini tampilannya ya. Bapak Ibu pasti bingung bagaimana caranya untuk melanjutkan soal yang kemarin gitu. Sini diperhatikan ya, nilai tertinggi 100, kemudian hanya kesempatan 1 kali, waktunya 1 jam 30 menit, KKM-nya di sini baru 7 ya, nanti kita atur kembali. Nah, kita akan melanjutkan soal yang tadi. Bapak Ibu ingat klik ini, page setting, klik aja di page setting, klik edit quiz. Kalau yang dulu tampilannya di sebelah sini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melanjutkannya. Oke. Tinggal klik add soal yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Silahkan tinggal dilanjutkan. Seperti itu Bapak Ibu caranya untuk melanjutkan mengetik soal apabila mungkin Bapak Ibu kekurangan waktu untuk mengetik. Nah, kita kembalikan dulu ya. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, ini sebelum saya lupa, kita akan ubah ya KKM-nya. Silahkan di edit setting. Nah, di edit setting ini di grid silahkan diubah karena di soal tadi sudah diubah menjadi 100 dia. Kelipatan 100 berarti di sini boleh kita ganti menjadi 72. Oke. Tinggal disimpan. Oke, baik Bapak Ibu, demikian dulu tutorial hari ini. Jadi begitu caranya untuk membuat satu buah kuis. Jadi
Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, silahkan menghubungi admin. Jadi terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.